Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus kepada ananda sekalian yang ada di kelas 11 Madrasah Aliyah. Nah, hari ini atau pertemuan kita pada hari ini kita akan belajar tentang tindak pidana hudud, khususnya tentang zina. Namun sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu hudud. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had, yang berarti pencegahan atau pembatas antara dua hal. Adapun secara bahasa, arti had adalah pencegahan. Nah, berbagai hukum perbuatan maksiat dinamakan had karena umumnya hukuman-hukuman tersebut dapat mencegah pelaku maksiat untuk kembali kepada kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Sedangkan menurut istilah, hudud adalah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sanksi atau hukuman untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Tujuan utama dari hudud adalah tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia yang berupa terjaganya agama, terjaganya jiwa manusia, terjaganya keturunan, terjaganya akal, dan terjaganya harta kekayaan. Kemudian dalam istilah fikih, berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan tindak pidana hudud. Nah, berikut ini ada beberapa perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana hudud yang akan kita bahas ke depannya. Yang pertama ada zina, kemudian qadzaf atau menuduh zina, kemudian meminum khamar, kemudian mencuri, dan yang terakhir adalah merampok. Nah, adapun hukuman dalam bentuk had berbeda dengan hukuman dalam bentuk qisas, karena had merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, sedangkan qisas adalah hak manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Had tidak dapat gugur karena dimaafkan oleh pihak yang dirugikan, sedangkan qisas dapat gugur jika pihak yang dirugikan memaafkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tindak pidana hudud, khususnya zina. Bagian pertama ya, yang disebutkan tadi. Nah, yang pertama ada pengertian zina. Zina merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah. Zina diartikan juga sebagai masuknya kelamin laki-laki ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabiatnya. Dalam klausul ke dalam farji, dalam definisi di atas dipahami bahwa melakukan persetubuhan namun bukan ke dalam farji atau kemaluan perempuan tidaklah dinamakan zina, tetapi dinamakan liwat atau sodomi, dan jika memasukkannya ke dalam dubur atau anal. Sedangkan dari klausul tanpa syubhat dipahami bahwa tidak pula termasuk zina seperti bila melakukan hubungan intim dengan wanita lain yang disangka istrinya sendiri, dan juga termasuk syubhat jika melakukan hubungan intim dengan wanita yang dinikahi melalui nikah mut'ah atau pernikahan lain yang mengandung kesalahan prosedur seperti nikah tanpa wali atau nikah tanpa saksi. Terhadap kasus pelanggaran yang seperti ini, meskipun tidak masuk dalam kategori zina, namun tetap dikatakan hukuman, yaitu berupa taksir dan bukan had zina. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimanakah jika persetubuhan itu dilakukan dengan cara yang aman, seperti dengan menggunakan alat kontrasepsi? Apakah masih dikatakan zina? Nah, ini semua tetap diharamkan bila dilakukan terhadap wanita lain atau bukan istri, termasuk hubungan bebas antar remaja. Walaupun ilat hukum berupa tercampurnya nasab, dalam hal ini mungkin dapat dihindari, tapi perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang diharamkan. Kemudian status hukum zina. Para ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 32, dan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang keharaman zina yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud.
Kemudian dasar penetapan hukum zina. Penerapan had bagi pelaku tindak pidana zina, baik laki-laki maupun perempuan, dapat dilaksanakan jika tertuduh melalui proses pembuktian menurut aturan hukum Islam dan diyakini benar-benar telah melakukan perzinaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berhati-hati dalam melaksanakan had zina. Karena itu, beliau tidak akan melaksanakan had zina sebelum yakin bahwa tertuduh benar-benar telah berbuat zina. Yang artinya, proses untuk penetapan hukuman had tidaklah sederhana. Nah, berikut ada beberapa dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah benar-benar berbuat zina. Yang pertama, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil, yang kesaksian mereka ini harus sama dalam hal tempat, waktu, pelaku, dan tata cara melakukannya, sebagaimana dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-15. Kemudian yang kedua, pengakuan pelaku zina, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan atau dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa kehamilan perempuan tanpa suami dapat dijadikan dasar penetapan perbuatan zina. Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat sebaliknya. Kehamilan saja tanpa pengakuan atau kesaksian 4 orang yang adil tidak dapat dijadikan dasar penetapan zina. Adapun had zina itu sendiri dapat dijatuhkan terhadap pelakunya jika telah terpenuhi syarat-syarat. Yang pertama, pelaku zina sudah balik dan berakal. Kemudian perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. Dan yang keempat, telah diyakini secara syara bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Kemudian macam-macam zina dan hadnya. Zina terbagi menjadi 2, yaitu zina muhsan dan zina gairu muhsan. Zina muhsan merupakan perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Maksud ungkapan seorang yang sudah menikah mencakup suami, istri, janda, ataupun duda. Maka had atau hukuman yang diberlakukan kepada pezina muhsan adalah rajam. Teknis penerapan hukuman rajam yaitu pelaku zina muhsan dilempari batu yang berukuran sedang hingga benar-benar mati. Batu yang digunakan tidak boleh terlalu kecil sehingga memperlama proses kematian dan hukuman, sebagaimana juga tidak dibolehkan merajam dengan batu besar hingga menyebabkan kematian seketika, yang dengan itu tujuan memberikan pelajaran kepada pezina muhsan tidak tercapai. Kemudian yang kedua itu zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Nah, para ahli fikih sepakat bahwa had atau hukuman bagi pezina ghairu muhsan, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah cambukan sebanyak 100 kali. Adapun hukuman pengasingan, para ahli fikih berselisih paham, di mana Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu muhsan adalah cambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu muhsan hanya cambuk sebanyak 100 kali. Pengasingan menurut Abu Hanifah hanyalah hukuman tambahan yang kebijakan sepenuhnya dipasrahkan kepada hakim. Jika hakim memutuskan hukuman tambahan tersebut kepada pezina ghairu muhsan, maka pengasingan masuk dalam kategori taksir, bukan had. Kemudian Imam Malik dan Imam Auza'i berpendapat bahwa had bagi pezina laki-laki merdeka ghairu muhsan adalah cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Adapun pezina perempuan merdeka ghairu muhsan, hadnya hanya cambukan 100 kali. Ia tidak diasingkan karena wanita adalah aurat dan kemungkinan ia dilecehkan di luar wilayahnya. Kemudian yang keempat, dalil yang menegaskan bahwa pezina ghairu muhsan dikenai had berupa cambuk 100 kali dan pengasingan adalah terdapat pada Quran Surah An-Nur ayat 2. Kemudian apa hikmah diharamkannya zina? Karena zina merupakan sumber berbagai tindak kemaksiatan,
maka hikmah terpenting diharamkannya zina adalah: yang pertama, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, karena anak hasil perzinaan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Kemudian yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Dan yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sah. Baik, itulah tadi materi kita tentang tindak pidana hudud, khususnya tentang zina. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan dipertanyakan kepada guru yang mengampuh atau mengajarkan mata pelajaran fikih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.